Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 26 Januari 2026. Kita hari ini memperingati peringatan wajib Santo Timotius dan Titus Uskup. Timotius lahir di Listra dari pasangan berkebudayaan campur. Mamanya bernama Eunike, orang Yahudi. Ayahnya adalah orang Yunani. Ketika Paulus datang ke Listra, Timotius, Eunike, serta neneknya bernama Louis dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Dalam perjanjian baru dikisahkan bahwa Timotius mewartakan Injil bersama dengan Rasul Paulus. Timotius berakar kata Yunani Timotheos yang artinya pujilah Tuhan atau muliakanlah Tuhan. Bersama Paulus, Timotius mewartakan Injil ke berbagai daerah. Timotius disebut sebagai penerima dua surat dari Rasul Paulus, yaitu surat 1 Timotius dan surat 2 Timotius. Ia diangkat menjadi uskup di Efesus pada abad pertama dan meninggal sekitar tahun 97 Masehi sebagai martir. Titus berasal dari Antioquia. Ia adalah rekan kerja Rasul Paulus. Titus adalah seorang Yunani yang menjadi pengikut Kristus. Arti nama Titus dari kata Latin Tatius yang berarti besar, penengah, dan murah hati. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa Titus adalah rekan sekerjanya demi mereka. Titus adalah murid Paulus yang murah hati dan giat. Maka kepadanya Rasul Paulus memberikan banyak misi untuk mewartakan Injil. Ia diutus ke Korintus untuk membantu mengumpulkan sumbangan bagi orang-orang Kristen di Yudea yang berkekurangan. Titus diangkat sebagai uskup di Pulau Kreta hingga akhir hidupnya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya teringat akan kisah penciptaan ketika Tuhan menciptakan Hawa. Dikatakan tidak baik bahwa manusia seorang diri saja. Maka diciptakanlah Hawa sebagai penolong sepadan untuk menjadi partner, menjadi sahabat seperjalanan, juga teman hidup. Demikian juga kisah tentang Nabi Nuh, juga baterahnya.
Allah memerintahkan agar semua makhluk hidup dibawa berpasangan-pasangan. Terus bagaimana ya kalau imam biarawan biarawati ya? Kok akan gak ada pasangannya? Jangan khawatir. Karena Allah memberikan komunitas bagi para imam biarawan biarawati agar mereka senantiasa memberikan hidupnya bagi Allah dalam komunitas. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perutusan 70 murid yang diutus berdua-dua. Kenapa berdua? Inilah komunitas, partner, tim, teman seperjalanan dalam perutusan. Pelayanan bukan perutusan untuk menjadi seorang single fighter, Superman atau Wonder Woman. Tetapi menjadi community, menjadi super team atau wonder team. Perutusan berdua-dua menjadikan pewartaan Injil semakin luas tersiarkan. Membuat pelayanan dapat saling melengkapi, memperkaya dan saling mengisi. Yesus menghendaki sejak semula bahwa pelayanan itu bukan one man show. Ia memperingatkan para murid bahwa mereka diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Tentu maknanya bukan cari perkara atau mati konyol. Arti perutusan ini ingin mengajak para murid untuk saling mendukung satu sama lain dan mengandalkan Allah sepenuhnya dalam perutusan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, kalau kamu mau berjalan cepat, if you want to walk fast, walk alone, jalanlah sendiri, ya. Kalau kamu mau berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tetapi kalau kamu mau berjalan lama, berjalanlah bersama-sama, ya. Maka syukur kepada Tuhan kalau Allah mengaruniakan rekan, teman hidup dalam keluarga yang namanya pasangan. Tuhan juga mengaruniakan kepada para imam, komunitas, teman sepelayanan, teman seperjalanan. Semoga inilah yang membuat karya perutusan kita menjadi semakin indah, semakin punya dampak dan berbuah. Semoga kita mau menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menunaikan perutusan Tuhan untuk melayani Tuhan, mewartakan kabar sukacita Tuhan. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.